Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah hadir di tempat ini Bapak Ibu, kembali untuk bersama-sama menyenangkan akan hati Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik, hanya untuk kemuliaan dan kuasa. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat 1 minggu ini Tuhan, Kau memelihara kami dengan baik Bapa. Masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Itu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami berdiri di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami ingin merasakan Kau yang bekerja, Kau yang nyata di tempat ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kami mau selalu mencintai Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku mau setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Haleluya Yesus, kami mau selalu mencintai Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, kami mau selalu mencintai Engkau Tuhan. Tetap cinta, ini seruan hati kami
tanpa Engkau. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. katakan lebih dalam lagi. Terlalu banyak. Haleluya. Kisah Tuhan Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku Seluruh hidup, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau setia, kami mau cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia selama-lamanya. Haleluya. Engkau dahsyat. Haleluya. Engkau besar. Engkau layak disembah. Mengalir memenuhi kami. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang hebat, Engkau luar biasa. Kuasa-Mu besar, Engkau yang berani memenuhi kami Tuhan. Satu pribadi yang mengenal hati kami, satu pribadi yang mengenal hati kami, itu Engkau Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, Yesus. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh nyata
hebat Tuhan. Kami sangat mengagumi Engkau Tuhan. Engkau satu pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada satu pun yang akan tersembunyi Tuhan. Semuanya Engkau yang tahu Tuhan. Aku hanya punya hati Tuhan. Hati yang akan kupersembahkan untuk menyembah-Mu. Ajar kami selalu setia. Ajar kami untuk selalu mencintai Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam hidupku Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat Ku di dalam Dia yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau penolong, tetap percaya. Katakan lebih dalam lagi. Segala perkara dapat Ku tahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Segala perkara, haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara, praise the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan hanya di mulut saja Tuhan, tapi di hati kami selalu percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Yes. Berikan yang terbaik bagi Dia. Yeay. Tuhanku yang hebat. Yeay. Haleluya.
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku kebenaran, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, Engkaulah Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Engkau adalah Tuhan yang hebat. Yeay. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap apapun. Engkau yang selalu bekerja dalam hidup kami Bapa.
yang menentu. Amin Tuhan. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya Engkau Tuhan kerinduan kami. Engkau adalah satu-satunya yang layak terima pujian. Ku tak tahu sampai kapan hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, berakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa. Kami mau sempurna seperti Engkau Tuhan. Rancangan sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, kerinduan kami hidup serupa dengan Tuhan.
Biarlah itu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Semua yang siap mendengar sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dalam keadaan apapun kita tetap mengakui akan keluar biasaan Tuhan kita. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama dan kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan senang hati saya mengundang kembali, kita akan membaca firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk, berbahagialah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar dan melihat dan terjadi di satu komunitas kesalahpahaman pendapat yang berbeda-beda bisa menghancurkan kerukunan kita. Kata rukun berarti sepakat dalam perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati. Pemazmur ini mengungkapkan kebenaran rohani yang sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17, di mana Yesus berdoa kepada Bapa. Dalam doanya dia berdoa kepada pengikut-pengikutnya atau kepada murid-muridnya, agar semua pengikutnya yang percaya kepadanya hidup dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam persatuan. Seperti Bapa dan Anak satu, itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, hidup rukun, damai dan harmonis itu menjadi impian hidup kita, bukan? Dan semua orang menginginkannya. Dan bukan saja kita yang menginginkannya, itu pun juga dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Maka sebab itu pemazmur berkata bahwa sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam hidup rukun bersama, karena kerukunan itu indah di mata Tuhan. Amin. Namun pada kenyataannya saudara, apabila kita melihat di sekeliling kita keharmonisan itu menjadi suatu langkah, kerukunan itu menjadi suatu langkah ditemui di negara kita, di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita.
Sepertinya kerukunan itu sudah tidak ada lagi. Orang mulai saling tikai bertikai, ya, kacau balau terjadi di sana sini, perpecahan, menandakan bahwa sudah tidak ada lagi kerukunan di dalamnya. Itulah sebabnya saudaraku, pemazmur Daud berkata bahwa penting sekali kerukunan itu dibina di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ketahui saudara, bahwa iblis atau dikatakan setan tidak senang melihat yang namanya kerukunan. Sebab itu dia seringkali mencari celah, kesempatan di mana manusia lalai, lengah, dia menanamkan benih-benih di dalam pikiran manusia, mengacaukan pikiran manusia sehingga timbul yang namanya kerusuhan, ya, kepahitan, kekecewaan, dan itu menjadi sumber terpecahnya kerukunan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang itulah cara iblis bekerja di dunia ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri yang dimaksudkan? Iblis. Iblis seringkali mencuri damai sejahtera kita, mencuri ketenangan jiwa kita, mencuri konsentrasi kita kepada Tuhan, sehingga dia mulai mengacau balaukan pemikiran kita, dia mulai mengintimidasi hidup kita, dia mulai membuat hidup kita tidak aman lagi. Karena iblis tidak pernah suka melihat orang hidup di dalam kerukunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa iblis benci kepada kerukunan? Sebab iblis tahu bahwa dalam kerukunan akan tercipta sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa, ada semangat yang luar biasa, ada kesatuan roh yang luar biasa. Sebab itu iblis tidak senang melihat dengan hal-hal yang demikian. Karena kerukunan sangat indah di mata Tuhan. Dan dikatakan di mana ada kerukunan, di sana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu penting sekali kita menjaga kerukunan dalam keluarga kita, dalam berjemaat, supaya Tuhan memberikan berkat-berkatnya pada kita. Bagaimana Tuhan mau memberkati keluarga kita, jemaat kita, kalau hidup kita kacau balau, saudara. Kalau hidup kita setiap hari penuh dengan pertengkaran, saudara, itu enggak mungkin, saudaraku. Kalau setiap hari mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, hidup kita kacau, pikiran kita kacau, ya, bertengkar terus menerus. Maka ketika ada orang mau datang bawa berkat di rumah kita, saudara, ya, diutus Tuhan untuk memberkati rumah kita, orang yang bawa berkat itu takut masuk, saudara. Ya, dia balik kiri. Akhirnya berkat yang menjadi bagian kita itu udah hilang. Karena apa? Karena rumah kita penuh dengan apa? Kicauan burung. Ya. Terjadi perselisihan paham, caci maki dan lain sebagainya. Hindarkan dari hidup kita. Karena Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang terus hidup di luar kehendak Tuhan. Mari lihat kiri kanan.
Makanya Mak, Pak, jangan kacau terus kita setiap pagi supaya berkat Tuhan dicurahkan. Bangun pagi itu berdoa, amin. Bangun pagi itu berdoa saling memberkati bukan saling mengutuk. Bangun pagi itu menyembah Tuhan. Ketika di pagi hari kita menyembah Tuhan saudara, maka Tuhan mengirim berkat-Nya bagi kita. Berkat damai sejahtera itu menjadi bagian bagi kita. Mazmur 133 adalah sebuah mazmur ziarah yang mengungkapkan tentang kerukunan umat Tuhan. Ada dua gambaran yang dipakai dalam mazmur sebagai lambang berkat saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan yang pertama, seperti minyak yang baik meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke leher jubahnya. Di dalam perjanjian lama saudara, minyak digunakan untuk pengurapan. Ya. Jadi minyak itu bukan minyak biasa, tapi minyak yang sudah dikuduskan, minyak yang sudah dipersiapkan luar biasa. Dikhususkan untuk dipakai pengurapan bagi para raja-raja, ya, sebelum dia dinas, sebelum dia melayani, para imam. Jadi mereka diurapi terlebih dahulu saudara, supaya pelayanan mereka penuh kuasa, penuh wibawa yang dari Tuhan, kepemimpinan mereka. Dan itu pun juga dipakai banyak gereja-gereja ketika ada pentabisan, ya, pengurus, itu dipakai minyak urapan, dan minyak urapan yang luar biasa. Saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan bahwa minyak itu adalah lambang dari, salah satu lambang dari Roh Kudus. Ya. Minyak berfungsi untuk melumaskan, melembutkan saudara. Jadi orang kalau sudah diurapi oleh Roh Kudus pasti dia tidak kasar lagi, amin. Pasti dia lembut, dia nggak keras kepala lagi saudara. Tapi kalau ada orang bilang saya dipenuhi Roh Kudus, tapi dia masih kasar kata-katanya, masih keras, masih suka caci maki, saya pertanyaan, Roh Kudus itu ada Roh Kudus? Ya, jangan sembarang saudara. Tapi yang saya tahu Roh Kudus itu membuat hati kita lembut, yang keras menjadi lembut. Amin. Ya, itu Roh Kudus. Maka sebab itu penting kita semua ini diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati. Orang yang membawa berkat dimanapun kita berada. Roh Kudus tidak akan pernah dicurahkan di tempat-tempat yang penuh kekacauan. Karena Roh Kudus mempunyai sifat merukunkan, menyatukan, dan bukan memecah belahkan. Ya. Menyatukan, merukunkan, dan bukan memecah belahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang memelihara kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya, yaitu berkat damai, sejahtera, sukacita. Itu berkat yang tidak bisa dibelikan oleh dunia. Yang kedua saudara, Mazmur mengungkapkan kerukunan dilambangkan seperti embun Gunung Hermon. Ya. Embun Gunung Hermon, saya katakan bahwa embun Gunung Hermon kalau saudara baca tingginya Gunung Hermon itu 2.814 meter, ya, 9.232 kaki di atas permukaan laut, tinggi sekali ya. Puncak gunung itu berada di perbatasan antara Syria dan Lebanon. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa gunung ini mengeluarkan sumber air bagi Danau Galilea, kemudian mengalir melalui Bukit Sion, ya, mengalir ke Bukit Sion. Sungai Yordan dan Danau Galilea menjadi sumber air serta memberikan kehidupan yang menghidupkan wilayah Israel.
Karena semua tumbuh-tumbuhan di sekitarnya itu tumbuh dengan suburnya. Saudara, embun Gunung Hermon memiliki konotasi berkat yang turun dari surga ke atas orang-orang yang rukun. Ya. Berkat Tuhan akan dialirkan, dicurahkan kepada keluarga-keluarga, saudara-saudara yang hidup rukun satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau kita ingin keluarga kita hidup dalam damai sejahtera, perbedaan bisa saja terjadi. Betul atau betul? Bisa saja terjadi. Tetapi perbedaan itu adalah salah satu cara di mana kita saling memahami satu dengan yang lain. Oh, saya tahu istri saya seperti ini. Oh, saya tahu suami saya seperti ini. Maka sebab itu perbedaan bukan menjadi suatu masalah yang membuat kita untuk timbul suatu pertengkaran dan kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi perbedaan itu indah di mata Tuhan. Betul atau tidak? Sebab itu saudaraku, mari kita jaga kalau kita ingin rumah tangga kita, pelayanan kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus berani menjaga kerukunan. Karena di sana Tuhan memerintahkan. Saya akan memberikan bagaimana supaya kita tetap rukun, saudara. Ada ayat-ayatnya. Saudara boleh baca di dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 14-15. Bagaimana supaya kita tetap memiliki kerukunan? Istri, suami rukun. Ya, anak rukun, sama tetangga rukun, sama teman kerja rukun. Ya, bagaimana caranya supaya tercipta kerukunan itu? Kolose pasal yang ketiga ayat 14-15, saudara. Nanti saudara baca. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan tetap terjaga? Kita harus hidup dalam kasih Kristus. Karena hanya kasih yang bisa merukunkan kita satu dengan yang lain. Sekalipun timbul perbedaan pendapat di antara kita. Maka sebab itu jadikanlah kasih Kristus itu sebagai tali pengikat. Miliki kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Karena kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk saling mengerti dan menerima, menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita tidak punya kasih Kristus, maka kita menjadi orang yang egois, merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Sehingga kebenaran kita itu membuatnya terjadi pertengkaran, perselisihan. Kasih itu mengalah atas kejahatan. Amin. Bukankah Yesus mengalah di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan 5. Kalau saudara baca di sana katakan, kasih yang mau menolong orang lain di dalam kelemahannya. Kasih yang selalu membangun, kata-katanya bukan caci maki, bukan meruntuhkan dan melemahkan, tetapi kata-katanya penuh, kata-kata yang memberkati dan membangun iman orang lain. Itu kasih. Kasih yang rela berkorban sekalipun itu sakit, tapi dia mau berkorban demi kebaikan, demi kemuliaan Tuhan. Kasih yang mau bersatu hati dan satu suara di dalam memuliakan nama Tuhan. Sebab itu penting kita semua diurapi dengan minyak urapan daripada Tuhan. Terlebih khusus bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Sebelum kita berdiri di hadapan Tuhan, kita minta kuasa pengurapan Roh Kudus. Agar setiap pujian, setiap pelayanan kita ya akan memberkati banyak orang-orang yang datang.
Mari kita hidup dalam kerukunan, dalam kebersamaan, dan dalam kesatuan seperti Bapa dan Yesus satu. Agar Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya dan kita menjadi berkat bagi semua orang yang ada, baik dalam keluarga, jemaat, lingkungan, kawan sekerja, dan pekerjaan kita. Semuanya ada. Saudaraku, sebab itu saudara, caranya bagaimana? Mari kita minta kasih Tuhan. Hidup di dalam pimpinan kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan membuat kita lembut. Kasih Tuhan bisa membuat kita bisa menerima keadaan orang lain. Amin. Katakan amin. Ya. Kasih Tuhan membuat kita bisa menerima nasihat orang lain. Kasih Tuhan membuat kita bisa menjadi orang yang tunduk pada otoritas. Kita bukan menjadi orang pembangkang, pemberontak, tapi kita menjadi orang yang tunduk pada otoritas pimpinan Tuhan. Mari kita menjaga kerukunan. Berkat kerukunan itu akan dicurahkan bagi orang-orang percaya yang hidup rukun seia sekata di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya saudara. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Jika kita mau memelihara kerukunan, kebersamaan di dalam Tuhan. Mari kita mau meminta kepada Tuhan agar kita terus hidup di dalam kasih-Nya. Kita tidak terlepas dari kasih Kristus. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kasih Kristus, hidup rukun itu mustahil terjadi. Karena hanya kasih Kristus yang bisa merukunkan kita satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengajar kami di pagi hari ini. Untuk kami hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Karena di dalam kerukunan Engkau akan memberkati kami semua. Biarlah kasih itu ada di dalam hidup kami. Karena kasihlah yang bisa mengikat kami satu dengan yang lain. Apa yang hamba sampaikan di pagi hari ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Sehingga kami terus berjalan di dalam kasih Kristus. Kami tidak lagi berjalan dalam keegoisan kami. Tapi kami mau berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang selalu melembutkan hati kami. Yang selalu membuat kami menjadi berkat bagi orang lain. Camkan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Sehingga firman itu dapat kami lakukan setiap hari. Dimulai dari keluarga kami. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke seluruh bumi. Orang akan melihat Injil kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Haleluya Yesus.
terima kasih. Kembali lagi kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pagi-pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati Ibu Friska Tuhan. Engkau akan memberikan terus kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan memberkati segala usaha dan pekerjaan. Memberkati suami anak-anaknya Tuhan. Berikan dia terus setia di dalam mengiring Tuhan. Dalam menghadapi tantangan hidup, Engkau menjadi pembela yang sejati. Kau tidak akan pernah membiarkan, namun kasih-Mu senantiasa ada dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Demikian juga Ibu Kristina Boru Marpau. Berikan dia kekuatan, kesehatan, kesetiaan di dalam mencari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan juga akan menolong dia, sehingga dia boleh senantiasa setia di dalam Tuhan. Kami berdoa buat anak hamba-Mu Arturito Tristiawan, anak muda yang Engkau sudah berikan umur panjang Tuhan. Kau pakai terus dia, berikan dia kesetiaan, teladan di dalam kesetiaan mencari akan Tuhan, sehingga masa mudanya adalah masa yang dimana dia memuliakan nama Tuhan. Berkati bidang studinya, apa yang dia gumulkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar baginya. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, baik petani, pedagang, berswasta, karyawan, karyawati. Tuhan akan tambahkan berkat-berkat mereka di masa pandemi ini. Tuhan, biarlah lumbung-lumbung mereka diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Suami istri bahkan sampai cucu cicit diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa di masa pandemi di mana kami melihat begitu melonjak tingginya corona kembali di Indonesia. Tapi kami berdoa Tuhan, lurkan tangan belas kasihan-Mu, memulihkan kembali bangsa kami kesehatan kekuatannya. Kami percaya Tuhan, musibah ini tidak akan lebih terus bernanjak tinggi untuk memasuki setiap tubuh-tubuh manusia, sehingga banyak yang mati, keluarga yang berduka. Tapi kami berdoa bagi tempat-tempat tinggal umat-Mu, Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga setiap umat-umat-Mu dipagari dengan kuasa daripada Tuhan. Kami bebas menyembah memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami yang kecil ini menjadi berkat di bangsa ini Tuhan. Pemerintahan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, bahkan aparat negara kami yang setia menjaga keamanan bangsa kami, mulai dari pusat, daerah, kota, provinsi, bahkan pelosok-pelosok. Tuhan juga akan melindungi, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Sekali lagi berkatilah persembahan korban syukur yang sudah diberikan, berupa apapun, sehingga mereka mendapat berkat, karena Tuhan berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Semua yang diberkati oleh Tuhan sama katakan amin.